Oke, selamat siang. Ya, untuk kelas 10 IPA ya. Kalau di hari Jumat, karena kalau siang ya, itu jadwal Miss, Jumat siang itu jadwal Miss harus ke check up. Jadi, pembelajarannya sudah Miss rekam terlebih dahulu ya. Oke, jadi kita lanjut masih tentang tabel periodik. Hari ini kita membahasnya mengenai perbedaan antara yang disebut sebagai isotop, isoton, dan isobar gitu. Nah, jadi pertama adalah yang isotop dulu. Kalau ingat-ingat tuh P aja diingat. P itu berarti sama-sama protonnya. Proton masih ingat ya, yaitu angka yang ada di bawah. Jadi protonnya sama tapi nomor masanya beda. Jadi contoh misalnya kan di sini ada contoh ya unsur H. Nah itu H itu protonnya 1 tapi masanya bisa 1 yang di atas, bisa masanya 2, bisa masanya 3. Nah ini contohnya. Terus bisa C juga di situ. Ya, walaupun nomor atomnya sama 6, tapi massa atomnya bisa berbeda. Jadi protonnya aja yang sama atau nomor atomnya. Sedangkan O seperti ini ya. 8 tapi dia massa atomnya bisa berbeda-beda. Sedangkan nih neon ya, dia nomor atomnya 10 tapi massanya bisa berbeda-beda. Jadi itu adalah isotop, diingat ya, yang bawahnya yang sama. Nah kalau isoton, isoton itu kamu ingatnya N aja. Nih N berarti itu adalah neutron. Neutronnya yang sama. Jadi kalau neutron sama harus dihitung karena neutron itu tidak terlihat ya kan di dalam lambang. Jadi harus dihitung dulu atas dikurang bawah. Jadi kita misal lihat nih, ini ada 14 6C, 16 8O kan di sini. Angka atas bawahnya beda semua, tapi dia isoton karena 14 kurang 6 kan 8, 16 kurang 8 8. Berarti neutronnya sama. Nah, itu berarti dia disebutnya sebagai isoton. Nah, kalau isobar itu dari kata bar ya, berarti bagian atas. Bagian atas itu siapa? Nomor massanya sama, tapi nomor atomnya beda. Contohnya misalnya ini kan ada 14 6C, 14 7N, atasnya sama, tapi bawahnya beda. Itu adalah isobar. Ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Materi yang kedua, yaitu mengenai apa yang disebut sebagai massa atom relatif atau AR. Massa atom relatif itu adalah, karena kan nomor atom itu sangat-sangat kecil ya, karena atom itu muatannya massanya itu kecil, bahkan di gram juga kecil, karena kan dia memang ukurannya kecil. Makanya dia harus dibandingkan dengan sesuatu yang universal, yaitu semuanya akhirnya dibandingkan dengan massa atom C12 gitu ya, untuk mempermudah perhitungan. Jadi nantinya AR itu tidak memiliki satuan walaupun dia disebut sebagai massa, karena nanti kan dicoret gitu ya, massa atas bagi massa bawah gitu. Nah jadi rumusnya massa atom relatif ya, jadi kalau ada AR unsur suatu X adalah massa atom satu atom unsur X itu sendiri dibagi 1/12 kali massa atom 12C. Nah, massa atom 12C bisa sebenarnya 12 kan ya, massa atom 12C itu 12, tapi biasanya tuh ada juga keterangannya di soal gitu ya, berapa. Jadi contoh misalnya seperti ini ya. Nah, kita lihat contoh. Berapa hitung massa atom relatif Fe jika diketahui massa Fe sama dengan 55,874. Berarti AR sama dengan massa 1 Fe kan, yaitu 55,874 per 1/12 kali, ya kan, massa atom C12. Nah, C12 kita lihat itu adalah si karbon. Ternyata dia 12,00. Ya udah kita tulis. Nah, berarti kan coret ya 12. Ya udah jadi AR-nya sama. Nah, tapi kalau misalnya massa atom K
karbonnya bukan lihat tabel tapi dikasih tahu, ya kita pakai datanya itu. Gitu. Ini rumusnya ya. Nah, terus model soal yang lagi adalah mengenai isotop. Nanti yang untuk menentukan massa atom relatif. Jadi isotop itu ya, kelimpahan itu artinya persentase ya. Jadi kan di dalam di alam itu persentase suatu unsur kan totalnya semuanya 100%. Itu yang harus diingat. Nah, jadi kenapa bisa ada massa atom relatif? Karena nanti kita kali dengan massa atomnya masing-masing. Jadi contoh, misalnya diketahui Cu yang massanya 62,930, dia itu yang kelimpahannya 69,2%, ya kan? Sedangkan 30,8% memiliki massa sekian. Tentukan massa atom relatif dari tembaga itu ya si Cu itu. Nah, berarti ini kalau kalian lihat 69,2 tambah 30,8 kan adalah 100%. Ya langsung kita bisa buat ARCU. Pakai persentasenya. Jadi yang pertama 69,2%. Berarti kan 0,692. Ya kan? Karena persen itu berarti dibagi 100. Terus dikali dengan masanya dia, yaitu 62,930. Ini yang pertama. Ya, isotop yang pertama. Terus ditambah dengan yang kedua nih, persentase kedua 30,8%. Berarti kalau kita jadikan desimal 0,308. Nah, dikali dengan masanya dia, yaitu 64,928. Nah, ini ntar kita hitung masing-masing nih ya. Boleh pakai kalkulator. Bentar. Berarti 0,692 dikali 62,930 itu adalah 43,547. Oke, bulatkan jadi 43,55 ya. 43,55 ditambah yang kedua 0,308 kita kali dengan 64,928. Ternyata 19,997. Berarti ini bulatkan jadi 20. Berarti kalau ditambah adalah 63,55. Nah, tuh. Ya, jadi didapatkan ARCU adalah 63,55. Terus gimana kalau misalnya persentasenya itu ada 3 jenis gitu ya? Nggak apa-apa. Caranya mau ada 4 jenis, 5 jenis isotop, itu tinggal ditambah-tambah aja. Pokoknya dijadikan desimal, dikali masanya masing-masing, ditambah-tambah terus sudah mendapatkan AR. Nah, ini ada soal dibalik. Ya, jadi ini diketahui di alam itu ada unsur X, 38 ini 17 ya. Terus ada X lagi tapi 40 17. Di mana ARX-nya itu memiliki angka 38,6. Tentukan kelimpahan masing-masing. Kelimpahan masing-masing itu artinya persentase masing-masing. Si yang X 3817 berapa, X yang 4017 berapa. Pertama kita misalin dulu ya kelimpahannya. Karena kan totalnya 100%, alias 1. Berarti kalau kita misalin X 3817 sama dengan suatu angka A gitu ya. Berarti si X 4017 itu adalah 1 min A. Karena 1 itu artinya 100%. A. Ya, karena kita jadikan desimal. Nah, berarti ARX kan 38,6 itu sama dengan ini kan yang masanya dikali dengan A. 38A ditambah massa yang kedua dikali persentase dia. 40 dikali 1 min A. Nah, ini kerjain seperti matematik biasa. Ya kan? 38A ditambah 40 kali 1, 40 min 40A. Ya kan? Berarti 38A min 40A min 2A kan?
Terus Miss pindah 40-nya ke kiri. Jadi 38,6 dikurang 40. Ya kan? Berarti minus 1,4. Sama dengan min 2A. Berarti A-nya sama dengan min 1,4 bagi min 2. Alias 0,7. Gitu. Nah, baru ini A-nya sudah dapat. 0,7 alias 70% kan? Karena kalau kita ganti ke pelimpahan atau persentase dikali 100. Berarti ini untuk si X3817. Ya. Nah, untuk si X4017 berarti caranya 1 min A. Berarti 1 min 0,7. Berarti 0,3. Ya kan? 0,3 artinya adalah 30%. Berarti sudah mendapatkan ya pelimpahan masing-masing. Gitu. Oke, nah jadi materi hari ini sampai di sini. Nanti kamu ada ngerjakan soal latihan. Kalau ada yang nggak tahu, boleh tanya ya. Boleh tanya langsung di grup WA, biar Miss langsung jawab. Karena Miss lagi di RS, nggak bisa live gitu ya di Zoom. Gitu, oke. Sampai di sini dulu. Selamat siang semuanya.